Untungnya nggak pernah TK. Nggak pernah TK ya? Baik. Langsung SD ya mikirnya seperti SD lah pada umumnya. SMA yang namanya teknologi. Tidak berubah, itu adalah perubahan itu sendiri. No, kita harus melihat itu sebagai satu hal yang saat ini pasti terjadi di mana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Om Katoks Academy, hari ini kita memulai kembali sebuah episode baru, di mana di episode ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Dr. Iwan Setiawan. Iya. Nah, beliau ini adalah salah satu dosen di Universitas Mula Warman. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita akan langsung dengan beliau saja untuk berkenalan. Alhamdulillah. Pak Iwan. Ya, Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat nih. Baik. Ini pertama kalinya nih saya dipanggil untuk podcast. Biasanya saya manggil podcast. Kali ini menjadi narasumber. Iya. Jadi berubah. Pasti rasanya juga akan beda. Ya, pasti akan beda rasanya. Baik, mungkin Pak Iwan sedikit perkenalan, Pak. Iya, Asal dari mana, pekerjaan seperti apa, baik. kemudian bidangnya tadi belum saya perkenalkan bidangnya apa ini. Silakan Pak Iwan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Pak Halim tadi sudah sampaikan, biasa panggil Pak ya kalau di bawah ya Pak Halim ini kan sudah sampaikan nama saya itu Iwan Setiawan. Kelahiran saya itu Samarinda memang. Jadi dari lahir, kemudian sekolah dulu di SD Muhammadiyah 2. SD Muhammadiyah 2 ya. 033. Nah, di situ pertama kali belajar tentang kemuhammadiyahan kita ya kan. Nah, kemudian SMP di SMP Negeri 4 Samarinda. Habis itu Semea Negeri 1. Semea. Jadi Semea Negeri 1. Baru kemudian masuk ke program studi pendidikan bahasa Inggris. Terjadi loncatan ya dari ekonomi ke bahasa Inggris. Itu sudah. Jadi waktu Semea itu memilihnya juga sebenarnya bukan ekonomi juga, karena nggak suka hitungan kan. Oh begitu. Jadi lebih pada ambil perkantoran. Nah, jadi memang dari dulu hobinya kayaknya yang kaitannya dengan perkantoran. Baik. Nah, kemudian milih bahasa Inggris itu juga karena berusaha menghindari menghindari matematika. Padahal biasanya keduanya ini momok, Pak. Jadi orang itu yang jadi momok adalah satu yang bernuansa hitung-hitungan, Ya. dua yang bernuansa bahasa asing. Tapi malah suka ya bahasa asing. Ya itu karena mungkin kan belajarnya di tahun itu ya SD Muhammadiyah kan sudah ada bahasa Inggris ya. Jadi kelas 6 belajar bahasa Inggris, kok aneh nih bahasa nih, kok asik kayaknya gitu. SMP udah agak gaya-gaya sedikit kan, karena yang lain belum ngerti, kita ngerti, jadi agak sombong lah. Nah, Semea, kemudian begitu juga senang, akhirnya pilih kuliah di bahasa Inggris. Nah, kemudian setelah lulus ditarik di UPT Bahasa, waktu itu PT Balai Bahasa masih Unmul. Unmul ya. Jadi habis kuliah di Unmul ditarik di sana. Ya kerjanya ya itu tadi sambil ngajar kursus, sambil cari proyek, maksudnya proyek itu kerjasama dengan dinas segala macam. Tapi waktu itu belum dosen ya? Belum. Di UPT ini adalah sebagai kursusan. staf, ya sebagai staf perencanaan pengembangan lah bahasanya dulu. Padahal yang ngetik-ngetik juga gitu kan, sambil mencoba cari kerjasama gitu. Nah, akhirnya di tahun 2002 itu ikut tes di Prodi Bahasa Inggris. Tahun 2002. Itu tahun lulus berapa Pak waktu saat itu? Saya lulus itu 98 ya. 98. Masih ada jeda ya? Tidak ada. Berarti dari 98 ditarik kerja di UPT Balai Bahasa sampai 2002. Dan waktu itu masih boleh S1 jadi dosen? Boleh. Terakhir ya. Karena sekarang udah nggak boleh lagi S1 jadi dosen. Ya mau nggak mau kan, karena sudah jadi dosen harus S2. Begitu S2 kan biasa kita itu kalau kuliah kan biasanya nih keluhan yang sama kan, kenapa aku kuliah? Pasti udah ngerasa kan, kapok gitu kan. Tapi kapoknya tambal ya? Tetap ya, akhirnya S3 juga. Selesai S3 gitu. Ya sudah, untung udah ada lagi S4 kan. Kalau nggak suruh lagi lanjut ya? Suruh lanjut lagi.
Nah, itulah beberapa proses kan memang apa namanya proses belajar dari yang awalnya pengennya sih hanya jadi pegawai kantoran aja, Iya. pengen ngetik, tapi setelah keterima jadi dosen yang mulai berpikir, oh kayaknya harus dikembangkan. Iya. Ini Pak Iwan kan sudah mengenyam anggaplah kita bisa katakan seluruh level pendidikan ya. Dari kalau kata anak-anak itu mulai dari level TK yang kita nyanyi burungku gitu kan. Iya, untungnya nggak pernah TK. Nggak pernah TK ya. Baik. Langsung Sampai SD. ke level doktoral. Kira-kira setelah jadi dokter ini apa yang Bapak rasakan? Manfaatnya, maksudnya apa yang mempengaruhi dari pendidikan itu ke watak, ke nilai-nilai yang Ya, diyakini? Nah gitu. Jadi kan kita berproses itu kan sesuai usia kan. Gitu. SD ya mikirnya seperti SD lah pada umumnya, SMP, SMA, kemudian S1. S1 kan biasanya setelah itu merasa saya sudah punya kemampuan lebih nih. Udah pintar lah, skripsi jadi gitu kan. Iya. Begitu masuk S2 kok kayaknya kurang ya. Ya, kok kayaknya kurang, ada yang nanti setelah dalam proses itu setelah selesai perasaan sudah bagus aja, tapi kemudian dilihat kok kayaknya kurang. S3 juga gitu, selalu kurang gitu. Bahkan sampai selesai S3 pun masih merasa kayaknya masih banyak deh yang kurang. Tapi semua proses tadi adalah proses mendewasakan kan, karena dia pendidikan waktu SD dengan sampai di kuliah itu kan masanya beda tuh. Iya. Dari tahun dimana kita belum kenal yang namanya teknologi, YouTube kan nggak ada. Betul. Paling Pak Yusuf yang ngajar, gitu kan? Itu nggak ada. Terus kita suka bahasa Inggris. Satu-satunya waktu SMP yang bisa dilakukan cuma dengar lagu Backstreet Boy, bahkan bukan Backstreet Boy, bahkan New Kids on the Block waktu zaman saya itu. Gitu. Itu pun harus nunggu hari Minggu di nunggu MTV. hari Minggu. Dan paling senang kan radio kan. Betul. Nah, jadi belajarnya pun begitu, dari radio sambil ditulis-tulis, entah tulisannya bentuknya apa, terus nyanyi udah gitu aja kan. Nah, jadi akhirnya berkembang. Nah, dengan proses peralatan yang berbeda pasti juga menghasilkan proses pendidikan yang berbeda juga. Ya kan kayak sekarang ini. Kalau kita bicara dari proses yang saya alami itu, menurut saya kalau pendidikan kalau di Indonesia ya, dari zaman dulu sampai sekarang kan sama tujuannya, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Gitu. Menjadikan manusia itu menjadikan manusia. manusia kan sebagai manusia seutuhnya. Artinya karakternya bertuhan, karakter yang baik, sopan santun apa segala macam itu kan semua pasti tercatat seperti itu. Nah, pasti yang membedakan itu tujuannya tetap sama, tapi membedakan satu peralatannya tadi kan, peralatan pendidikannya tadi. Nah, dari peralatan yang berbeda, pasti itu juga memberikan asupan kognitif yang berbeda ke saya. Secara pendidikan, secara kognitif kan berkembang. Yang tadinya mungkin mengetahui ini adalah ini, tapi suatu saat ini ternyata bisa juga ini. Gitu. Nah, gitu. Jadi ada mengubah di sana. Secara afektif pun kalau di awal kita merasa kita punya kemampuan kan biasanya agak ini ya. Betul. Tapi setelah kita mulai melihat orang lain, oh ternyata ada juga yang lebih dari orang lain. Yang tadi kita bilang ini pasti benar ini. Suatu saat kita juga akan merasa ada yang benar dari orang lain gitu. Jadi itu mengubah juga karakter gitu. Jadi dari sepanjang-panjang itu secara kognitif ada perbedaan, perubahan. Secara karakter juga mempengaruhi. Karena tentu saja secara fisikal ya berbeda juga kan gitu. Nah, tapi semuanya punya pengaruh setiap masanya gitu. Kan dari pengalaman Pak Iwan ya, segala sesuatu itu pasti berubah karena waktu terus berjalan. Betul. Kemudian ada yang mengatakan bahwa yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri. No, perubahan itu sendiri yang tidak berubah. Ya, yang tidak berubah adalah perubahan karena itu dia sendiri. selalu begitu adanya. Betul. Gitu. Nah, terkait dengan itu Pak Iwan,
misalkan kita berbicara dengan praktisi ini ya, teman-teman di lapangan, para guru-guru, para dosen-dosen, ini kan kita selalu mengalami perubahan dalam artian kurikulum. Betul. Ada anekdot katanya berubah menteri, Berubah menteri, berubah kurikulum. Pendapat Pak Iwan seperti apa? Oh gitu ya. Jadi ini kan menariknya, ini berarti kita bicara tentang pendidikan formal nih kan. Artinya tadi artinya peralatan berbeda, otomatis ada juga perubahan antara pendidik dan peserta didik. Betul. Gitu. Yang dulunya kita mengajar itu nanti berkaitan dengan kurikulum dan metodenya, pasti kita akan terbiasa dengan tanya jawab, terbiasa dengan ceramah, gitu kan. Nah, begitu terjadi perubahan waktu dan kurikulum pun berubah, pasti karena mengikuti kebutuhan zaman. Nah, akhirnya kan mulailah pengajar itu berpikir dan dalam tanda kutip bisa juga dipaksa untuk lebih pada student centered kan gitu prosesnya itu, sehingga kita mengikuti proses dan kurikulum dibentuk itu salah satunya adalah untuk menjawab tantangan zaman itu karena ada perubahan. Pas kebetulan aja memang menterinya berganti, kemudian ada masa yang berganti, gitu. Sehingga tuntutan berganti, kurikulum pun ada perkembangan di sana sini. Ya kan? Contoh sekarang kita kan masuknya di kurikulum merdeka. Iya. Bahkan kalau di kampus sendiri kan sudah kita kenal tuh ada magang, ada MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mahasiswa yang biasanya belajar dengan kita, mata kuliah tertentu, linguistika, listening, dan lain-lain. Mungkin saat mereka bosan, mereka bisa cari tempat lain. Ada pertukaran mahasiswa ya, ada pertukaran mahasiswa. Jadi diberi kesempatan untuk itu, dibuka gitu. Terus juga ada magang independen, ada kampus mengajar. Nah, berarti ini dibukakan karena melihat bahwa bisa jadi selama ini setelah kita menghasilkan lulusan ada yang kurang. Berarti memang itu tidak bisa dihindari ya? Nggak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari ya. Pas kebetulan menterinya ganti. Nah, nanti sebentar lagi kan 2024 ini sudah ya. Nggak tahu nih. Tahunnya tahun panas. Tahun panas ya. Apakah kurikulum itu akan berganti nama, ataukah isinya akan ada penyesuaian di sana sini, atau akan tetap, itu masih misteri. Tapi intinya pasti dalam sistem itu pasti inginnya masih mencapai tujuan tadi. Tujuan negara kita ini, pendidikan. Jadi saya apapun kurikulumnya saya selalu sambut positif. Pas kebetulan ganti, bisa jadi iya, bisa jadi tidak, karena memang pas masanya begitu ditemukan bahwa mungkin mahasiswa sekarang tuntutannya lebih besar dari kita dulu. Kita bisa bahasa Inggris zaman dulu udah jago. Sekarang anak-anak yang ngambil bahasa Inggris di luar udah banyak yang jago juga. Betul. Nah, berarti kan mereka perlu lain. Skill tertentu. Nah, inilah mungkin di kurikulum itu meminta ada masuk hal-hal yang kayak gitu. Difasilitasi. Fasilitasi. Kalau dulu mungkin fasilitasinya nggak resmi, ini fasilitasi secara resmi. Walaupun nanti masalahnya pasti sudah merasakan semua itu ada mahasiswa kan maunya kan pasti nilai itu konversi. Betul. Nah, tapi kan kurikulum di prodi, dosen itu juga pasti akan. Nah, ini juga pasti masih akan namanya ada. Perubahan itu pasti perlu adaptasi. Adaptasi itu banyak memang. Tapi ya intinya bukan hanya itu aja kan, urusan pendidikan ini kan bukan hanya urusan formal itu aja. Kan hanya kurikulum, bukan hanya pendidik dan peserta didik. Kalau kita bicara pendidik juga di situ ada orang tua. Betul. Belum kalau kita bicara faktor lingkungan, kemajuan sekarang. Lingkungan anak sekarang, mahasiswa kita pasti beda dengan mahasiswa kita dulu. Kalau dulu kita kan ngomong kasar aja kan sudah terasa ya. Kalau sekarang kan bahkan menjadi identitas kayaknya. Jadi jangan kaget tiba-tiba kita lagi jalan, tiba-tiba mahasiswa itu nyebut temannya dengan tit gitu ya. Mungkin sekarang banyak ya. Bagi kita aneh itu kan, tapi itu jadi identitas. Nah, bagi kita yang tua pasti itu PR. Bagi mereka
biasa aja. Biasa saja. Nah ini kan sulit lagi ya. Karena memang perbedaan nilai tadi ya. Jadi memang gitulah anunya itu. Kemudian dengan masuknya teknologi ini Pak, dengan masuknya teknologi itu kan kita sudah sangat terbantu dalam segala macam hal. Betul. Tapi di sisi lain juga itu menjadi sebuah PR juga bagi kita para pendidik, bagaimana sebenarnya apa sih yang harus kita tanamkan ke peserta didik ini supaya mereka itu memiliki kemampuan berpikir. Karena yang jadi masalah adalah ketika kita misalkan dalam beberapa kasus saya beri tugas anak-anak itu, ya tugasnya dikerjakan dengan bantuan AI. Betul. Nah, saya juga ngalami itu. Mungkin kita tidak bisa melarang karena memang sudah eranya, sudah pada masanya. Tapi apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi hal seperti ini? Pertama, kita jangan kagetan dan emosian. Itu kan pertama itu. Biasanya kita begitu ngelihat tugas kita ini sudah mudah nih, misalnya kita bilang, ini tugasnya gampang ya, berkelompok gitu. Nanti kamu berkelompok, bikin opini aja. Kan dari pertama kita sudah belajar tentang teori-teori ini. Sudah bicara tentang bagaimana perkembangan, bagaimana ini. Nah sekarang di pertemuan akhir ini, kalian boleh di kelas, boleh di luar, diskusi sama teman, dari tema ini bikin opini kekinian. Nah itu nggak perlu ngutip-ngutip yang ilmiah tuh, gitu kan. Kan opini kalian aja, coba di ini. Bagi kita yang ngasih tugas mungkin gampang, karena kita mungkin skemata banyak kan gitu. Betul. Ya. Bagi mahasiswa, ketika mereka juga sedang mengerjakan tugas yang lain, yang juga mungkin banyak, apalagi sekarang kan harus project, harus case method, project group, yang gitu-gitu tak. Nah, di situ mereka mungkin merasa kesulitan dan akhirnya AI pelarian. Nah, begitu AI pelarian, begitu kita lihat kuning semua, begitu kita cek kan. Nah, jangan marah dulu. Nah, disinilah peran selanjutnya kita itu menyampaikan bahwa memang ini sangat ideal saja bahasanya itu, bahwa teknologi itu memang tidak bisa terlepas dari hidup kita, tapi kita harus mampu memilah dan memilih. Jadi kalau mau pakai sesuatu, coba dilihat dulu. Kalau memang kita masih harus ya seperti tadi hanya untuk mencoba opini, maksimalkan dulu lah daya pikir kita, kolaborasinya itu, baru meminta bantuan. Jangan langsung tiba-tiba langsung bantuan kirim gitu aja. Nah ini kan nanti jatuhnya ke karakter. Nah, jadi memang yang pertama kita yang sebagai pendidik nggak boleh terlalu emosi langsung judging. Nah ini nggak benar sudah, tapi kita harus melihat itu sebagai satu hal yang saat ini pasti terjadi di mana-mana. Yang kedua adalah komunikasi yang banyak gitu untuk mereka. Masalah nanti dari 1000 hanya 10 yang masuk itu urusan belakang gitu. Karena yang penting proses. Karena penting proses. Segala sesuatu itu kan mainnya di proses gitu. Itu sih yang berat. Mungkin closing statement Pak Iwan. Jadi dari cerita kita sudah mencakup beberapa poin ya terkait dengan pendidikan, perubahan, kemudian nilai-nilai di dalam pendidikan itu sendiri, serta sampai bagaimana integrasi teknologi dalam pendidikan. Mungkin closing statementnya Pak Iwan. Jadi begini sih sebenarnya, intinya kalau kita bicara pendidikan itu, kita bicara tentang banyak hal. Kalau bicara sistem, pasti pembicaraan tentang kurikulumnya, bagaimana yang baik. Bicara tentang prosesnya, di sana ada peserta didik dengan berbagai metode, dengan berbagai kurikulum yang harus dilakukan. Tapi di dalam pembelajaran proses pendidikan itu tidak hanya bicara kognitif, tapi juga kita mengembangkan afektif peserta didik kan, supaya nanti menjadi pengganti-pengganti kita ini yang memang secara karakter juga akan terus membentuk karakter yang memang kita inginkan di negara ini gitu. Nah, untuk proses itu dari sini kan mereka nanti masing-masing menikah juga kan, punya anak lagi kan didik juga. Jadi dia satu lingkungan yang luar biasa begini. Jadi untuk menjadi pendidik dia harus terdidik dulu. Jadi kalau nanti mereka berada pada pendidikan lingkungan keluarga, mereka sudah paham, sudah terdidik dulu dalam proses bahwa banyak hal yang harus dilakukan, banyak hal yang harus dipahami, tidak semua itu hanya terlihat dari satu sisi. Kayak gitu. Jadi pendidikan itu proses,
tidak mudah kita untuk menentukan, oh ini zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Teknologi itu sangat ini, sangat itu, tapi kita mesti mencoba melihat dari berbagai sisi dan proses itu pasti perlu waktu. Jadi harus sabar, tidak mudah kagetan. Nah, yang dididik adalah manusia, dan manusia ini berproses. Betul, dan manusia itu juga kita dulu digitu. Betul. Kita termasuk bagian bertumbuh. Iya, karena kita terus kan beda lah kita dari SD sama sekarang karakter kita kan gitu ya. Kayak gitu sih yang kayak kira-kira kalau kita bicara pendidikan secara umum. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan atas kesediaan waktunya. Ini tamu spesial sekali hari ini. Ini UMK Talks, kita insya Allah akan membuka subkategori ya, nanti akan kita undang tamu-tamu spesial seperti Dr. Iwan Setiawan ini insya Allah, sehingga nanti bisa memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Walaupun bukan ahli ya, walaupun tapi bukan ahli, lebih pada karena yang kita cari adalah menggali pengalaman, menggali informasi, sehingga nilai-nilai itu bisa kita sebarkan Pak Iwan. Ya. Makasih banyak ini. Terima kasih banyak Pak Iwan. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan di podcastnya bahasa nanti. Bahasa ya. Nah ini juga siapa ada ini podcast ada bahasa ya dari Pak Iwan. Pak Iwan juga mengelola sebuah podcast di Unmul Pak ya. Ya di Epkip di jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni. Baik. Udah lumayan 2 tahun, tapi ini agak vakum ini ya, belum jalan lagi. Baik, terima kasih banyak Pak Iwan, dan terima kasih banyak pemirsa. Insya Allah kita akan ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.